Jadi bagi saya pribadi, teman-teman, apabila ada perdebatan tentang hal demikian, bahwasanya kita sebagai umat muslim menuntut orang-orang untuk menghargai kita karena kita berpuasa. Sebetulnya kita berpuasa itu kan bukan untuk dihargai oleh orang lain. Kita beribadah karena untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan suatu kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya. Itu adalah suatu kemuliaan tersendiri bagi kita. Itu adalah suatu hal kemenangan bagi kita apabila kita mampu menjalankan ketaatan-ketaatan tersebut. Bahkan banyaknya ujian dan halangan menjadikan kita semakin teguh, semakin berbangga diri apabila kita mampu melewati itu semua, apabila kita mampu menjalankan ibadah kita dengan sukses. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya, dan semoga kita semua di bulan Ramadan ini benar-benar dapat memaksimalkan waktu yang ada, dapat benar-benar mempergunakan kesempatan yang kita miliki sehingga kita mampu mendapatkan betul-betul banyak sekali keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua insya Allah menjadi suatu bekal bagi kita nanti ketika kita berada di yaumil qiyamah, di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu fenomena yang sering berulang dalam bulan Ramadan, suatu polemik yang sering kali menjadi suatu perdebatan bagi kita, antara kita dan banyak saudara-saudara kita, yaitu tentang bagaimana kita menjalani ritual puasa yang itu kita menuntut dari orang lain untuk menghargai bulan Ramadan ini, menghargai mungkin orang-orang yang berpuasa dengan untuk menghimbau orang lain menutup usahanya, yaitu yang berkaitan dengan bidang kuliner, yang mungkin membuka rumah makan, restoran, dan lain sebagainya di waktu-waktu ketika umat muslim berpuasa. Tentang bagaimana dan seperti apa hal yang harus kita sikapi dari polemik tersebut, marilah kita bahas dalam segmen Olah Pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita alhamdulillah telah memasuki bulan Ramadan. Kita alhamdulillah diberikan umur yang panjang sehingga pada tahun ini kita dapat menginjak nikmatnya menjalani ritual ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa. Dalam berbagai kesempatan atau mungkin yang terjadi dan terulang ketika bulan Ramadan tiba adalah suatu hal berbagai macam polemik yang itu berkaitan dengan ibadah-ibadah yang terkait dengan Ramadan, terus bagaimana kita menyikapi Ramadan, bagaimana kita itu menjalankan ibadah atau aktivitas di bulan Ramadan. Itu semua akan berulang kembali, dan itu semua seringkali menjadi suatu hal yang kurang bijak, menimbulkan berbagai macam polemik, perdebatan yang seringkali berujung menjadi suatu perdebatan yang tidak ada habis dan ujungnya. Bagaimana sebagai kita umat muslim menyikapi hal tersebut, baiknya seperti apa dan seperti apa kita harus melakukan dan menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan dengan kondisi nyata bahwa kita itu berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki masyarakat yang begitu amat majemuk, berbagai macam suku, bangsa, dan berbagai macam mungkin agama yang benar-benar
ada di negeri kita, yang itu seringkali menjadikan kita itu harus benar-benar memiliki toleransi yang lebih tinggi, memiliki kesepahaman bersama bahwa dari perbedaan itu kita harus menjadikan negeri ini tetap bersatu. Kita memiliki, mungkin ada perbedaan, tapi kita harus memiliki juga, harus memikirkan juga, berpikir juga apa persamaan-persamaan yang kita punya, yang itu menjadi landasan awal dari terbentuknya negeri kita tercinta. Pada akhir-akhir lalu, tahun-tahun lalu, seringkali terjadi kegaduhan tentang bagaimana ada dari sebagian saudara kita umat muslim yang memaksakan kehendaknya bahwa non-muslim harus menghargai atau menghormati hari-hari penting atau hari-hari peringatan umat muslim, karena umat muslim adalah mayoritas di negeri kita. Mereka harus berbijaksana untuk mengkondisikan situasi dan kondisi di lingkungannya sesuai dengan ritual-ritual ibadah yang umat muslim laksanakan. Namun itu semua menjadi suatu polemik yang panjang, menjadi suatu hal perdebatan yang begitu amat gaduhnya ya. Sehingga seringkali justru bahwa umat muslim lah yang begitu amat terugikan, memiliki citra yang begitu amat kurang baik akhirnya ketika kita harus berpolemik dengan sedemikian. Bagaimana kita itu, sebagian dari saudara kita menuntut bahwa apabila di siang hari umat muslim sedang berpuasa, diharapkan toko-toko, warung makan, atau mungkin orang-orang yang memiliki usaha kuliner untuk menutup usahanya dan tidak berjualan di siang hari, di pagi hari, karena di waktu-waktu itu umat muslim sedang menjalankan puasa. Hal itu harus benar-benar kita pikirkan, teman-teman. Sebetulnya kita sebagai umat muslim itu apa tujuan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan? Tentu sebagai umat muslim kita menjalankan ibadah puasa bukan karena orang lain, bukan karena ingin dihargai, bukan karena ingin dimuliakan oleh orang lain atau bahkan mungkin agama lain. Namun yang harus benar-benar kita sadari dan kita ingat, dan harus kita berbijaksana ya untuk menyikapi polemik-polemik tersebut, perdebatan tersebut, bahwa kita menjalani ibadah puasa adalah suatu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan suatu syariat, suatu hukum-hukum tatanan agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan yang telah kita bahas di video-video yang lalu ya, yaitu satu dari 5 rukun Islam yang harus kita jalankan dan menjadi suatu kewajiban bagi kita apabila kita menjadi umat Islam, umat muslim, seperti itu. Ibadah Ramadan atau ibadah puasa di bulan Ramadan yang kita jalankan pada hakikatnya, pada dasarnya adalah suatu ketaatan kita kepada Yang Maha Kuasa, adalah suatu hubungan kita terhadap Yang Maha Kuasa. Kita berpuasa bukan karena kita ingin dihargai orang lain. Kita berpuasa bukan karena kita itu tidak ingin mendapatkan ujian dan cobaan dengan memaksakan orang lain untuk menutup tempat makan, menutup mungkin usaha-usaha kuliner mereka. Bagi saya itu adalah suatu hal yang kurang bijak, karena orang yang memiliki niat yang tulus, yang benar untuk taat kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, kita ya umat muslim, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah meniatkan diri ini untuk mau taat, mau menjalankan ibadah puasa, melakukan kewajiban yang kita miliki,
Itu semua tentu kita walaupun ada ujian seperti apapun, ada halangan sedemikian apapun, tentu kita akan berusaha berjuang untuk tetap dapat berhasil menjalankan ibadah tersebut. Saya ambil contoh, misalkan ada seorang ibu-ibu, ya kan, dia adalah keluarga muslim. Dalam keluarga muslim dia punya suami, punya anak. Kemudian setelah duhur atau mungkin jam 2 siang, beliaunya berusaha atau mulai masak untuk nanti dihidangkan ketika suami dan anaknya dan keluarganya yang lain berbuka. Si ibu ini juga berpuasa. Si ibu ini kemudian masak, ya kan? Karena beliaunya benar-benar niat untuk berpuasa, tentu walaupun hidangan makanan itu ia pegang, ia olah, kemudian dia atur sedemikian rupa, tentu si ibu ini tidak akan membatalkan puasanya begitu saja, karena ada makanan di depannya, mungkin ada ketertarikan untuk memakan itu. Tentu si ibu ini akan terus bertahan dan berusaha bagaimana ia itu tidak terpengaruh dengan aroma masakan yang bahkan ada di depannya. Begitu juga dengan kita semua sebagai umat muslim. Tentu apabila kita sudah niat dari awal untuk taat, untuk menjalankan kewajiban menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun beribu-ribu restoran, beribu-ribu hidangan, beribu-ribu godaan menghampiri kita, melalui kita, mendekati kita, tentu sebagai bentuk ketaatan kita, kita akan menghindar dari itu semua. Kita tidak akan terpengaruh dengan itu semua. Dan itu adalah suatu hal kemuliaan bagi kita apabila kita mampu menjalankan ibadah puasa itu dengan benar-benar penuh dengan perjuangan. Beda orang yang mungkin dia berpuasa, dia kerja sebagai kuli bangunan di luar terik matahari, dengan orang yang mungkin kerjanya mudah. Insya Allah bagi Allah itu memiliki suatu nilai-nilai tersendiri. Tentu lebih berjuang orang yang bekerja kuli bangunan di luar sana panas-panasan, namun dia tetap bersiteguh, taat, dan menjalankan kewajiban puasanya, walaupun dia harus melalui itu dengan penuh kesusahpayaan, dengan peluhan keringat, dengan mungkin hal-hal yang membuat ia loyo, membuat ia mungkin lelah, tapi niat dia yang besar menjadikan ia tetap teguh dan berjuang untuk mampu tetap menjalankan ibadah puasa. Begitu juga dengan kita semua ya sebagai umat muslim, tentu kita mengharapkan mampu lancar, mampu menjalani puasa ini dengan benar-benar full dan benar-benar berhasil, sehingga kita bisa menikmati manisnya fitri, manisnya kesucian diri kita nanti ketika kita telah menginjak di bulan kemenangan, di hari kemenangan di Idul Fitri nanti. Jadi bagi saya pribadi, teman-teman, apabila ada perdebatan tentang hal demikian, bahwasanya kita sebagai umat muslim menuntut orang-orang untuk menghargai kita karena kita berpuasa. Sebetulnya kita berpuasa itu kan bukan untuk dihargai oleh orang lain. Kita beribadah karena untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan suatu kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya. Itu adalah suatu kemuliaan tersendiri bagi kita. Itu adalah suatu hal kemenangan bagi kita apabila kita mampu menjalankan ketaatan-ketaatan tersebut.
Bahkan banyaknya ujian dan halangan menjadikan kita semakin teguh, semakin berbangga diri apabila kita mampu melewati itu semua, apabila kita mampu menjalankan ibadah kita dengan sukses. Jadi itulah teman-teman sikap yang harus kita jalankan, kebijaksanaan dari kita. Kita tidak butuh dihargai oleh orang lain, kita tidak butuh dihormati oleh orang lain. Kita yang akan menghormati orang lain, kita yang akan menghargai orang lain. Itulah Islam, teman-teman. Bagaimana kita itu merahmati seluruh alam, mengasihi seluruh alam, walaupun mereka tidak seagama dengan kita. Kita harus menjaga keamanan mereka, kita harus menjaga harga diri mereka dengan kita menghargai diri kita sendiri. Dengan kita menjalankan ketaatan itu dengan penuh perjuangan, walaupun ujian itu seringkali datang berliku-liku dalam kehidupan kita, dalam menjalani ritual ibadah kita. Dan itu semua adalah suatu kebanggaan bagi kita apabila kita mampu sukses di tengah-tengah cobaan-cobaan yang ada di sekeliling kita. Kita mampu teguh tegar menjalani kewajiban kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi itu teman-teman, kita harus benar-benar bijak, jangan sampai kita itu terpancing sehingga kita itu malah berdebat, kemudian terpancing emosi kita, sehingga itu akan menjadi suatu hal yang memalukan bagi diri kita yang begitu amat hina. Karena kita seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang tenang, teduh sebagai umat muslim yang memiliki Tuhan yang benar-benar esa, yang benar-benar Rahman Rahim, yang penuh dengan kasih sayang. Dan kita juga harus benar-benar menjadi cerminan dari kasih sayang Tuhan. Bukan justru sebaliknya, kita ibaratnya itu kejam dengan orang lain, mungkin keras dengan orang lain. Itu semua akan menimbulkan ketidaksukaan atau ketidakempatian orang lain kepada kita. Mungkin itu teman-teman, semoga menjadi suatu renungan bagi kita semua. Semoga kita semua benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang terhormat, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Apabila kalian merasa bahwa konten yang kami hadirkan merupakan konten yang mampu dapat bermanfaat bagi banyak orang. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.